teman-teman, apa kabar? Semoga puasanya hari ini lancar. Saya sekarang lagi-lagi berada di perkebunan kelapa sawit. Banyak yang bertanya kepada kami dan banyak yang ngomong, kok kebun sawit saya udah umur 20 tahun tapi dibilang berada di dalam kawasan hutan. Ada lagi yang bilang, wah ini tanah kami udah kami kelola turun-temurun tapi dibilang di dalam kawasan hutan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kawasan hutan di Indonesia itu sudah mulai ditentukan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 67 tentang pokok-pokok kehutanan. Di situ sudah diceritakan lah, meskipun tidak sedetil apa yang disebutkan di Undang-Undang 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Lalu ada PP 33 Tahun 70 tentang perencanaan kehutanan. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa proses penunjukan hingga pengukuhan kawasan hutan itu sudah ada. Salah satunya adalah melakukan proses penataan batas. Nah, kami sekarang sedang berada di Riau nih. Kami akan mengambil contoh kawasan hutan di Riau. Riau itu kawasan hutannya baru ditentukan sejak tahun 1986. Itu berdasarkan SK 173 tentang kawasan hutan Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau. Waktu itu Provinsi Kepulauan Riau yang ada sekarang masih menyatu dengan Provinsi Riau. Nah, di situ ditentukan nih luasan kawasan hutan. Pada saat itu luas kawasan hutannya 9,3 juta hektar. Nyaris semua daratan Provinsi Riau itu dinyatakan kawasan hutan. Lalu muncul SK 7651 tahun 2011. SK ini memisahkan antara Provinsi Riau Daratan dengan Provinsi Riau Kepulauan. Lalu di situ dinyatakan juga ini kawasan hutan luasnya sekitar 7,1 juta hektar dengan rincian fungsi ada hutan lindung, ada hutan produksi terbatas, bla 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 bla, sampai dengan hutan produksi yang bisa dikonversi dan areal peruntukan lain. Namun kenyataan di lapangan areal peruntukan lain itu tetap masuk dalam kawasan hutan. Nah, balik ke pertanyaan tadi, kenapa sih kebun saya udah umur 20 tahun, umur 15 tahun dibilang di kawasan hutan? Tadinya enggak, sekarang jadi kawasan hutan. Ini kita ambil peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan. Kenapa itu kita ambil? Karena itu tadi, mulai dari peraturan pemerintah nomor 33 tahun 70, lalu muncul peraturan pemerintah 44 tahun 2004. Ini mengganti peraturan pemerintah 33 tahun 70 tadi. Pasal 19 peraturan pemerintah 44 tahun 2004 itu di situ dinyatakan ada inventarisasi. Jadi pada saat proses penunjukan, penataan batas, pemetaan hingga pengukuhan kawasan hutan itu tahapannya dibuat. Sebelum ke situ, kami ingin menyampaikan juga bahwa di Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, di pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan menjadi hutan tetap. Ditunjuk dan atau. Sebagian bilang, wah ditunjuk itu udah kawasan hutan. Terutama orang-orang kehutanan lah. Mereka entah sadar entah enggak, di pasal 14 undang-undang itu dikatakan bahwa kawasan hutan harus dikukuhkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Lalu proses pengukuhan itu masuk ke pasal 15. Penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan. Artinya walaupun ditunjuk tapi pasal 14 mewajibkan itu harus dikukuhkan. Lalu proses ini detailnya ada di mana? Di PP 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan tadi, ada di pasal 19. Untuk menjalankan 4 tahapan ini panitia tata batas harus melakukan inventarisasi dulu. Untuk apa? Inventarisasi ini dilakukan agar bisa melihat di areal kawasan hutan yang ditunjuk ini ada nggak hak-hak masyarakat di sana, ada nggak hak-hak pihak ketiga di sana, itu loh. Nah, setelah diinventarisasi, baru nanti nih mulailah proses penataan batas. Di penataan batas itu dipisahkanlah hak-hak para pihak.
gitu ya. Dipisahkan hak-hak para pihak di situ, baik itu yang di trayek batas kawasan hutan yang ditunjuk untuk ditetapkan maupun di dalam kawasan hutan yang masih ditunjuk. Nah, disinilah nanti akan ada yang namanya batas luar dan batas dalam. Batas luar itu apa? Batas-batas antara kawasan hutan dengan hak-hak para pihak yang berada di trayek batas tadi. Lalu batas dalam itu adalah hak-hak para pihak yang ada di dalam areal yang ditunjuk. Ini ditata batas. Ditata batas. Nah, hasil penataan batas ini, batas-batas itu itulah batas dalam. Artinya hak-hak para pihak ini dikeluarkan dari kawasan hutan yang akan ditetapkan itu, meskipun pada awalnya di proses penunjukan hak-hak masyarakat ini ada di dalam, tapi karena mereka sudah ada di situ, ini dikeluarkan. Maksudnya dikeluarkan itu ini enggak menjadi kawasan hutan gitu loh. Nah, namun kenyataannya apakah kemudian pihak kehutanan melakukan itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Banyak juga sih kami dengar cerita, baik itu dari para ahli ya, bahwa pihak kehutanan itu hanya mengenal yang namanya batas luar. Artinya apa? Artinya di kawasan hutan yang ditunjuk itu, katakanlah ini persegi 4, di semua yang ada di dalam ini itu dinyatakan kawasan hutan. Padahal di peraturan pemerintah 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan tadi, di pasal 22 dikatakan bahwa apabila proses penataan batas telah selesai dilakukan dan sudah dikukuhkan, tapi masih ada hak-hak para pihak di dalamnya, maka panitia tata batas harus menyelesaikan. Pola penyelesaiannya gimana? Ya sederhana. Panitia tata batas nanya, si A misalnya, ya, si A, Pak, Bapak masih mau di situ? Masih. Nah, kalau masih mau, ya udah, dia ditata batas. Artinya dia dikeluarkan meskipun dia tetap berada di situ, atau dicarikan areal pengganti. Pemahaman sederhananya, apabila proses penunjukan hingga pengukuhan kawasan hutan itu dilakukan dengan benar, maka dipastikan tidak ada hak-hak para pihak di dalam areal kawasan hutan. Dipastikan seperti itu. Karena apa? Karena di pasal 19, di pasal 20 peraturan pemerintah 44 2004 itu udah diingatkan tuh, inventarisasi di pasal 19, di pasal 20 selesaikan hak-hak para pihak yang ada di areal trayek batas maupun di dalam kawasan hutan yang ditunjuk tadi. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja keluar tahun 2020, itu keluar, di sana juga ada klaster kehutanan. Rame-rame orang kehutanan melakukan pemasangan patok-patok, ya. Bahkan di kebun sawit Setua ini juga dilakukan pemasangan patok. Banyak yang bertanya-tanya, ini kok dipasangin patok? Ya ini kawasan hutan. Terus kalau kita kaitkan tadi dengan pasal 19, pasal 20, kok areal masyarakat dipasangin patok? Akhirnya muncul pernyataan lucu bahwa sesungguhnya kawasan hutanlah yang masuk ke areal masyarakat, bukan masyarakat masuk ke areal kawasan hutan. Tapi lagi-lagi itu tadi, perbuatan ini seolah-olah sebuah kebenaran. Perbuatan yang dilakukan oleh kehutanan ini seolah-olah sebuah kebenaran. Saya nggak tahu tuh, ya, sepanjang mereka melakukan pemasangan patok-patok itu di Indonesia, berapa ratus miliar bahkan mungkin triliun duit yang dihabiskan untuk melakukan pemasangan patok itu. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, apakah pekerjaan ini benar memancangi hak-hak masyarakat yang mestinya ini diselesaikan oleh skenario peraturan pemerintah tadi. Nah, kalau kemudian ini sebuah pelanggaran, tentu KPK maupun Kejaksaan Agung ya harus menelisik ini dong.
ratusan miliar ya, mungkin triliunan ya, duit yang habis untuk mengebut yang namanya pengukuhan. Dan bahkan di website kehutanan kita melihat SK nomor sekian, perkembangan pengukuhan kawasan hutan. Kalau perkembangan pengukuhan ngapain di-SK-kan? Yang di-SK-kan itu kan sesuatu yang sudah definitif, itu loh. Nah, jadi teman-teman dimanapun berada, bahwa persoalan semacam ini kan tidak hanya terjadi di Riau. Di Riau sampai 2016 itu kawasan hutan masih berstatus penunjukan. Sampai 2016 itu ada di SK 903. Nah, mulai dari SK 173 tahun 86 yang menjadi SK pertama kawasan hutan Riau, SK itu sudah ada perintah melakukan penataan batas. Hakikat penataan batas ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa hak-hak para pihak yang berada di trayek batas luar maupun di dalam kawasan hutan yang ditunjuk ini diinventarisasi lalu diselesaikan. Pertanyaannya, apakah ini diselesaikan? Jadi jangan kehutanan menghabiskan banyak uang negara untuk katanya melakukan penataan batas, tapi ternyata hanya membuat batas-batas yang justru merugikan pihak lain. Ini kan jadi masalah. Sebuah aturan mestinya mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat. Tapi yang terjadi saat ini adalah bahwa aturan-aturan kawasan hutan justru menyengsarakan rakyat. Salah satu contoh di daerah ini, karena ini diklaim kawasan hutan, penduduknya sudah ribuan, listrik nggak bisa masuk, pembangunan nggak bisa, pembuatan jalan nggak bisa. Akhirnya apa? Masyarakat di sini semuanya pakai genset, lalu jalan mereka swadaya sendiri. Giliran pemilu berbondong-bondong datang minta suara. Ini gimana? Nah, jadi teman-teman dimanapun berada, kawasan hutan monggo silakan dibuat, karena memang hutan tetap kita butuhkan. Tapi itu tadi, bahwa proses yang dilakukan untuk menjadikan kawasan hutan itu definitif, tentu jangan sesekali merampas ataupun menyengsarakan rakyat. Mungkin teman-teman bisa cek dulu nih. Caranya itu tadi, lihat SK kawasan hutan terkini apa. Katakanlah misalnya di Kalimantan Tengah, SK kawasan hutannya sampai 2012 itu masih penunjukan. Artinya minimal sampai 2012 itu hak-hak masyarakat yang sudah ada di sana. Lalu katakanlah penunjukan 2012, mestinya 2013 itu dilakukan penataan batas. Hak-hak pihak lain yang sudah ada di sana sampai 2012, mestinya itu dikeluarkan dari kawasan hutan yang akan ditetapkan. Lagi-lagi itu tadi, balik ke pasal 19 dan pasal 20, yang puncaknya adalah pasal 22 tadi. Ada inventarisasi, ada penyelesaian hak-hak para pihak. Lalu apabila misalnya nih penataan batas sudah selesai, pengukuhan sudah selesai, tapi ternyata karena saking banyaknya hak-hak masyarakat yang mau diberesin, ada yang ketinggalan. Ini panitia tata batas harus menyelesaikan. Itu negara loh, udah membuat aturan yang sedemikian rupa. Kalau itu dijalankan, kawasan hutan nggak bikin heboh kayak sekarang, bikin gaduh. Jadi teman-teman di kehutanan, kami tidak ada tendensi apa-apa dengan kawan-kawan. Hanya saja itu tadi, pekerjaan kehutanan itu sekarang telah membuat gaduh. Udahlah ngabisin duit negara segitu banyak, masangin patok di mana-mana. Yang di Riau barangkali yaitu tadi, Kejaksaan Tinggi, Polda Riau, ya minta tolong dong diusut berapa duit yang habis itu masang-masangin patok di lahan-lahan masyarakat yang nggak penting. Dan teman-teman juga dimanapun berada, entah itu di Kalteng, di Kaltim maupun di provinsi mana, tolong dicek. Kita tidak dalam rangka menabur kebencian dengan kehutanan, tapi kita sekarang dalam rangka turut serta meluruskan aturan-aturan yang bengkok yang ada di negeri ini. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Saya Abdul Aziz, Ketua Umum Wartawan Sawit Nusantara. Thank you.